Gila. Ngerasa kayak ditabrak tronton kali itu ya. Beduk mam, buka! Itu beduk imsak bodoh. Ya, keburu makan. Apa lagi deh hari ini? Oke, halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di 5 After 5. Woi, Bersama gue Imam, tripod. masih begitu ya 17 episode gak? Gua ada lampu. Oke, jadi seperti biasa, 5 After 5 akan membahas mengenai tren Ramadan, lifestyle, sport, bisnis, dan banyak lagi lainnya. Jadi langsung saja ya, kita masuk ke segmen yang pertama, membahas terkait tentang tren Ramadan nih boy. 5 After 5. Kita ada satu video ya sebenarnya dari Bapak Produser. Ya, kita langsung saja putar videonya boy. Boleh tantrum bangunin sahur kor. lah. So asik. Wajar sih. Jujur. Jadi ngeganggu nih kalau begini nih. Dah. Jujur gitu kan. Menurut lu boy. Lu di rumah tapi ada yang suka lewat bangunin sahur gitu? Udah nggak ada sekarang. Tuh nggak ada. Terakhir tuh 2 tahun yang lalu apa? Di rumah gua masih ada boy. Tapi jujur itu kan cukup membantu ya kalau nggak rusuh mah. Rusuh banget. Masalah bangunnya bukan jam 3, setengah 4 boy, jam 2 boy. Orang juga masih mau tidur jam 2. Terus kadang kalau bangunin tuh kalau di rumah gue ya, dia berhenti depan rumah gue banget boy. Sebenarnya gendang-gendang sama rumah gue anjing. Habis itu bikin gue gak bisa tidur dah. Akhirnya mengantuk nih kayak sekarang gue nih. Gitu. Tapi lu lihat tadi bule. Gue turut berduka. Apa yang bahasanya? Ya udah gue kasihan dulu pada. Ya, makasih ya boy. Tapi bule tadi menurut lu gimana boy? Wajar sih, dia dapat suatu tradisi baru ya. Tapi cukup rusuh sih emang rokes. Iya, jujur rokes. Jadi jatuhnya jadi ganggu Kayak gitu mah gitu loh. Apalagi tadi gue ngeliatnya Paubas mau ngerusak itu mah kayak gitu mukulnya. Makanya. Tapi wajar, kalau gue wajar ya. Gue maksudnya kita mau open minded aja gitu. Jangan budaya baru ya. Iya, ya kalau cuma sehari sih wajar menurut gue. Tapi kalau udah besok masih begitu lagi dia kurang ajar namanya kalau itu. Iya, tapi gue yakin tuh tiap hari sih dia diajakin. Atau nggak man, kadang-kadang gini. Kalau kata gue ya, itu boleh pas bocah kampungnya lagi pada malas nih, dia semangat sendiri. Dia nyari-nyari orang tuh. Itu sih kata gue. Asli. Ya, gitulah ya segmen pertama ini ya. Tentang beduk-beduk ini. Ya, pesan dari gue sih ya, teman-teman misalnya emang mau bangunin gitu ya sekiranya gitu bangunnya ya jamnya ya diperhatikan lah gitu. Jangan terlalu dini banget gitu karena mau ngapain juga sahur jam 2, masak jam 2 mau kecuali kita ada arisan gitu pas sahur kan. Rame orang datang baru masak jam segitu gitu. Gitu. Gitu sih dari gue. Gitu sih. Ya, Siapa tahu kalau gue bangunin sahur dapat rendang. Nah, bisa jadi kan. Gitu. Kalau baik-baik bangunnya. Iya. Jadi gitu aja segmen pertama teman-teman. Langsung lanjut ke segmen yang kedua membahas terkait lifestyle. Terus sebelum itu ada iklan terlebih dahulu. Izin. 5 After 5. After 5. Oke, balik lagi teman-teman semua sama kita berdua. Di segmen yang kedua kita akan membahas mengenai lifestyle nih. Yuk, langsung saja. Merah banget mata bos, ngantuk nih. Sabar. Di segmen kedua ini ada satu video lagi dari Pak Produser, langsung aja boy, kasih tau boy.
Top 5 5 lifestyle judgments yang menurut gue itu udah masuknya ke absurd gitu ya. Yang menurut gue sangat gak make sense. Yang pertama itu adalah ketika misalkan orang pesen air putih di restoran itu ditandain kalau dia itu lagi hemat. Kayak ini tuh asal mulanya itu dari mana sih gitu loh. Kayak bukan berarti orang yang pesen air putih gitu ya di restoran itu dianggap kere gitu, dianggap lagi hemat. Terus yang kedua, ketika orang naik transportasi umum itu dikira orang gak mampu. Kayak maksud gue, lu kalau keluar negeri, lu naik transportasi umum segala macam itu bukan berarti lu gak mampu kan. Ya sama aja kalau misalkan di negara sendiri gitu ya, let's say di Indonesia, let's say lo naik taksi online kayak gitu atau MRT for example, itu bukan berarti lo tuh nggak mampu gitu loh. Itu karena siapa sih gitu kan. Yang ketiga, outfit repeater itu berarti kerek. Banyak banget orang yang gue tahu tuh cewek-cewek ini tajir melintir, tapi emang mereka sering banget kok pakai outfit yang sama lagi gak masalah gitu. Mereka kayak justru bagus, dia beli suatu produk yang sustain gitu, bukan yang kayak cuman pakai sekali abis itu udah buang jadi limbah. Terus yang keempat, gak upload story pas lagi liburan itu sama dengan gak liburan. Setuju, gue pernah itu. Dan yang terakhir, yang pertama itu adalah jarang ngepost pasangan di social media. Itu berarti Setuju. lagi berantem. Itu berarti Iya, gak setuju. diakuin. Sejak kapan relationship itu jadi harus yang namanya pengakuan sosial kita bahas gitu. satu. Itu pemikiran korslet yang menurut gue. Ya. Pertama boy, Pesan air putih. pesan air putih sama dengan lagi hemat. Oke, satu. Pesan air putih di kafe sama dengan lagi Enggak. hemat. Sumpah, satu yang gue bilangin sama lu satu ya. Kakak yang tadi itu cewek tipikal gue, Bang. Jujur. Maksud gue enggak, maksud gue pemikirannya suka tuh, gue suka pikiran sama kayak dia gitu. Ya, setuju gue. Pesan air putih dia serang sama dengan kere. Ya udah gitu. Kalau gue sih Maksud gue mikir, kadang-kadang gue juga mikir, maksud gue makan gula lagi, minyak lagi, ya udah gue pengen yang netral, minumnya sengaja netral lah gitu, yang air putih. Gue sering pesan air putih di tempat makan, ya udah gitu loh. Iya. Karena apa ya, di zaman sekarang tuh banyak anak muda kayak kita gitu udah kena diabetes, kolesterol, ginjal. Wah, Itu karena apa? Karena makan makanan, minum-minuman yang asal-asalan, itu yang instan, junk food gitu-gitu. Gue bersyukur, maksudnya gue masih, ya gue kayak gitu. Iya. Tapi ada juga yang bilang kayak americano, ya lalu nggak ada duit ya. Maksud gue ya udah, malahan kopi itu manfaatnya lebih banyak Maksud manfaatnya gua. gitu. Maksud Kopi gue susu gitu kan. Iya, ya udah, maksud gue. Ya Gue pengen preferensi. preferensi gue pengen sehat gitu loh. Ya, Yang kedua, apa? naik transportasi umum mana miskin. Gue jujur. Kalau saya sih Kalau naik saya transportasi sih- umum karena emang males gitu kan. Iya, kalau saya sih mikirnya naik transportasi umum, kenapa nggak naik transportasi? Hah? Kenapa nggak naik? Kenapa gua nggak Nggak naik naik. transportasi umum? Karena bukan masalah gimana, transportasi umum di Indonesia itu belum semua daerah tuh akomodasi gitu. Yes, betul. Ada transportasi umum ke rumah gua, cuman berhenti di depan situ. Udah Gua males jalan lagi. berapa kilo lagi gitu loh, maksud gua. Ya makanya gua makanya pakai motor kendaraan sendiri. Ya. Tapi kalau misalnya kayak gua waktu dulu gua pernah tinggal di Jakarta beberapa bulan, transportasi umum. Yes. Maksud tergantung sebenarnya, tergantung tujuan juga sebenarnya sih. Dan juga kalau perlu diingat, negara-negara maju orang-orang pada naik transportasi umum. Yes, lebih banyak. Kemacetannya berkurang. Ya, that's why. Pola pikiran. Pola pikir. Yang ketiga tadi itu tentang Gak liburan. nggak liburan, ya. Jarak, ya nggak liburan, nggak ngepost liburan atau telat ngepost liburan sama dengan nggak liburan. Iya. Terus di situ jujur gue pernah sekali ketemu kayak gitu. Gue kan jarang SG di first gue ya, di IG first gue ya. Gue dibilang apa? Dibilang sombong. Sama siapa tuh? Ada. Cewek. Ada. Hah? Cewek. Iya lagi. Iya lagi. Gue bukan nyindir. Maksud gue aja sampai heran apa hubungannya antara gue nggak pernah ngepost di first atau nggak pernah bikin story di first. Gue dibilang sombong. Apa? Janggal. Jujur janggal. Maksud gue relate-nya kemana gitu. Ya mungkin ada orang yang suka nge-share kegiatannya, share aktivitasnya di luar atau di rumah, silahkan, gue nggak melarang juga gitu. Maksudnya kan Kalau gue nggak mau. preferensi aja gitu kan. Ada orang yang pengen ngepostnya di second doang. Iya. Gitu. Makanya deket gitu, teman deket biar Iya, teman masuk deket. second gitu Iya. kan. Maksud gua. Masuk close friend. Iya gitu. Kan? Yang keempat, pakai outfit yang sama. Oh iya. Better sama dengan apa ya, gue lupa. kere. Iya, kere. Ya. Gue setuju itu karena gue juga baju gue kalau misalkan lu pada nonton nih episode di 5 after 5 gitu ya. Kayak misalnya episode 1 ntar episode 5 bajunya sama lagi Iya, gitu sama, kan. gitu. Ya itu bukan karena kita nggak dicuci bajunya apa gimana, karena emang ya udah nyaman Ya, aja udah gitu. nyaman aja. Kayak baju ada ini ya udah ambil gitu pakai ya kan. Kerjaan gue juga bukan fashion designer, bukan fashion model. Iya. Ya
Udah Gitu asal loh. pakai baju gitu. Pakai baju ya udah, maksud gue. That's right. Gitu. Gak ada salahnya pakai yang sama-sama lagi gitu. Iya. Kecuali pakai yang sama tapi udah robek sekieu. Iya, bisa nggak dicuci misalkan seminggu. Celeknya bolong itu kan gak wajar. Baru nggak wajar. Nggak Oh, wajar. gembel. Oh, gembel gak wajar. Maksud gua kalau masih bagus ya udah. Iya, setuju gue. Sama yang terakhir, Bo. Jarang ngepost pasangan di Instagram. Ada kasus gak lo begitu dulu? Gua gak mau bawa-bawa masa lalu lah udah. Tapi kalau pemikiran lo, Hah? pemikiran lo gitu, Ya terkait hal itu. enggak lah. Ya enggak lah anjing. Maksud gua apa ya kan gua cowok nih. Kadang-kadang maksudnya gua nggak tahu kalau nanti gua punya pasangan gitu apa enggak. Gua nggak tahu karena kan belum ada gitu ya. Apa gua punya perasaan sama, tapi beberapa gitu kan temen gua ada yang ngomong kayak gua nggak mau gua nggak mau nge-repost pacar gua, misalnya cewek pacaran. Cewek gua gitu. Kenapa emang? Lu nanti sangka nggak sayang. Gue nggak mau cewek gue nanti ada konsumsi publik terus nanti publik yang kayak apa namanya cewek gue bilang gini bilang gitu bilang gini bilang gitu enggak maksud gue bukannya nggak sayang ada situ kita tuh ada jiwa protektif juga tuh nggak lu takutnya di situ. takutnya tuh enggak bukan gue teman-teman lu. sudut pandangnya tuh ada yang kayak gitu takutnya karena maksudnya temen circle-nya ngomong, oh cewek lu cakep gitu. Takutnya tambah di-share ke story, tambah orang tahu banyak, jadi apa-apa gitu. Maksud gue temen gue yang preferensinya kayak dia mau ngejaga ceweknya lah gitu. Takutnya ada orang pakai foto yang nggak benar gitu. Kalau gua sih ya simpel aja sih kita mah ya. Simpel aja Kalau saya emang, mah ya. kalau emang kita lagi mau ngepost tinggal post gitu kan. Iya, Kalau misalkan dianya nggak mau ngepost ya udah gitu. udah. Misalkan dia nge-tag gitu, Iya. udah repost gitu kan. Iya. Simpel itu aja gitu. Maksudnya nggak usah yang kayak kamu kok habis main sama aku nggak dihapus sih gini. Susah sih menurut gua karena Iya. preferensi aja orang-orang Preferensi aja sih. nggak selamanya pengen. Maksud gua Aku paham sih. either itu dia lupa untuk upload Iya. ataupun emang dia lagi nggak pengen gitu kan. Gue paham sih sudut pandang cewek mungkin kayak gimana nggak tahu Iya. ya. Cuma kan sudut pandang cowok kayak ya udah. Iya. Bukan berarti kita gak nge-post lu, gak ngapa-ngapain lu, gak sayang sama kita. Iya. Enggak juga gitu maksud gue loh. That's why kita nyari ya mau nyari pasangan, nyari istri, nyari apalah pokoknya. Kalau yang pernah gua dengar sih yang penting kita nyaman ngobrol sama dia dan Iya. saling mengerti sama lain sih. Saling Maksudnya ngerti nggak- lah. Ya maksudnya nggak yang masalah menurut gua itu masalah sepele gitu. Tapi malah digede-gedein gitu. Iya. Ya gitu sih. Itu sih. Gitu. Ini berapa sih kedua ya? Segmen Ya, 2. kedua. Ya gitu aja segmen kedua ya, Bu ya. Cukup seru obrolannya. Jadi kita izin untuk iklan dulu baru ke segmen selanjutnya. Izin. 5 after 5. After 5. Oke, balik lagi teman-teman semua. Di segmen yang ketiga kita akan membahas terkait sport nih, Boy. Langsung saja, Boy, disetel. Izin. Waduh. Rugby ya. Bukan American football. Rasanya kayak ditabrak tronton kali itu ya. Lu tertarik gak, Boy, pengen nyobain? Gue pernah bilang ke temen gue tertarik nyobain. Lu tertarik nyobain? Gue nyobain gue. Terus? Hah? Pernah nyobain? Enggak ada, jarang lah di Indonesia jarang kan. Tapi kan rugby ya, bukan American football. Kalau gue lebih ke American football. Oke, karena masih ada safety. Masih ada safety-nya. Ya. Jadi gitu bedanya gitu teman-teman ya. Kalau Iya. izin kalau misalkan salah gitu Salah, dikoreksi. Cuma cuman- setahu kita berdua ya. Dari cara pandangan kan dari visual bedanya dekat banget nih. Iya. American football pakai equipment, Kalau rugby ya udah badan-badan aja gitu. Tapi emang badannya gedean badan rugby sih. Iya, Gil. Jujur gue kadang-kadang nonton olahraga gitu, gue nggak tahu peraturan, gue nggak tahu. Cara gue skornya gue tahu, cara gue tahu, tapi peraturan gue nggak tahu tuh. Dan strategi gue juga nggak tahu. Tapi mungkin karena kita cowok ya, kita suka tuh ngeliat tabrakan gitu, dar. Seru sih, tapi kalau gua disuruh nyobain kayaknya gua sih enggak sih. Kalau gue masih males juga. Gua enggak sih kayaknya. Gue penasaran. Remuk badan gua kayak gitu. Jujur, karena gue ngeliatnya seru aja sih, itu sih. Yes. Cuman gue izin, gue nggak terlalu ngikutin. Ya, izin. Mohon maaf ini mau kalau salah lah. Ya, gue nggak terlalu ngikutin. Itu sih kode gue dari rugby atau football ya. Nah, beneran setuju juga. Jadi gitu aja segmen keempat ya.
Kita akan segmen ketiga. Kita akan lanjut ke segmen keempat yang gak kalah seru pastinya. Terus sebelum itu ada iklan dulu teman-teman. Izin. 5 after 5. After 5. Oke, baik lagi guys di segmen yang kelima. Keempat. Kenapa sih gue maju mulu? Jadi kita akan membahas terkait dengan bisnis. Tapi ini kayaknya ada isu-isu politik sedikit ya di sini. Jadi langsung aja nih kita setel weh. Anthropic baru aja di blacklist sama US government, dicap sama kayak Huawei dan mereka nggak tinggal diam. Ini berita yang lagi hot beberapa hari ini, tonton sampai habis buat cerita lengkapnya. Jadi Anthropic itu satu-satunya AI company yang punya akses ke sistem classified militer Amerika. Artinya sistem yang dipakai buat intel, perencanaan operasi, dan juga data paling sensitif mereka. Nah, Pentagon minta Anthropic cabut semua batasan, mau bisa pakai AI-nya untuk apapun keperluan militer. Masalahnya, Anthropic punya dua red line yang nggak bisa ditawar. Satu, AI mereka nggak boleh dipakai untuk mass surveillance warga Amerika sendiri, karena menurut mereka itu bertentangan dengan nilai demokrasi. Dan yang kedua, nggak boleh pakai buat senjata otonom, karena AI sekarang belum cukup reliable, dan nggak punya judgment kayak tentara terlatih. Nah, Pentagon kasih ultimatum, terima atau mereka bakalan di blacklist. Dan CEO-nya, Dario Amodei tetap bilang enggak. Exact word-nya, we cannot in good conscience accede to their request. Ini komitmen yang lumayan berani, karena mereka literally nolak pemerintah US. Dan pemerintah US nggak terima. Trump langsung perintahkan semua instansi pemerintahan untuk berhenti pakai teknologi Anthropic. Menteri Pertahanan Pete Hegseth bahkan ngecap Anthropic sebagai supply chain risk to national security. Label ini biasanya cuma dikasih untuk perusahaan musuh kayak Huawei atau perusahaan Rusia. Ini jarang terjadi buat perusahaan asli Amerika sendiri. Namun yang paling lucu, baru beberapa jam setelah berita ini keluar, OpenAI umumin kalau mereka bakalan kerjasama dengan Pentagon. Nah, Anthropic sekarang bilang jadi keberat ya. Jadi ini ada terkait Anthropic ini kayak perusahaan AI ya. Khususnya kalau cloud AI. Iya wajar. Ya, jadi dia udah masuk ke dalam sistemnya militernya AS. Tapi dari AS itu meminta kalau misalkan untuk mencabut batasan-batasan yang ditetapkan oleh si Anthropic ini. Tapi dari Anthropicnya nggak mau, karena itu tadi yang pertama dari mereka nggak mau untuk mengsurveillance warga Amerika Serikat secara langsung, dan yang kedua mereka nggak mau AI ini AI ini nggak terlatih kayak tentara asli terkait judgementnya gitu kan. Batasan-batasan yang mungkin kayak misalkan kita mau misil nih, ya AI nggak bisa nahan itu gitu, kecuali manusia kan bisa. Ya intinya Anthropic ini masih punya sisi manusiawi lah. Yes, gitu. Itu maksud gua nggak tahu di balik Trump semua ada pikiran apa ya sampai dia pengen menggunakan AI buat perang. AI loh. Maksud gue sekarang aja dia mulai perang aja gue nggak tahu kenapa gitu. Maksud gue apa-apa terus perang tuh kenapa gitu sekarang tuh. Jujur. Karena kan sebenarnya kalau yang di Iran tuh ya, kalau yang dari gue tahu ya, itu kan karena Iran tuh kan punya perjanjian sama AS untuk gak bikin senjata nuklir kan. Iya. Yes. Tapi kan setelah itu AS menuduh Iran ternyata masih mengembangkan, padahal ya kita nggak tahu kenyataan seperti apa, akhirnya perang gitu. Ya, maksud gue juga emang kenapa kok Iran mengembangkan, emang haknya dia kan, satu yang pertama kan. Terus yang kedua juga masa Trump takut itu sama serangan Iran doang gitu. Maksud gue kalau misalnya emang dia ngerasa seorang yang gede besar atau nggak bisa punya pengaruh atau nggak lu? Karena kan emang itu tadi kan sesuai perjanjian sih boy. Harusnya kan emang nggak boleh, cuma kan kita nggak tahu kenyataan gimana. Terus yang kedua kenapa si Trump bisa takut kalau menurut gua? Karena kan pembentukan senjata nuklir ini kan mereka kan secara diam-diam gitu. Kalaupun emang ada kan secara diam-diam, dan Amerika nih nggak tahu nih, atau warga dunia lain nggak tahu nih sebrutal apa sih senjata itu sampai akhirnya ya mereka takut gitu. Ya cuman tetap saja nggak dibenarkan juga sih menurut gua perang-perang begitu kayak. Iya maksud gua gak dibenarkan lah, maksud gua kan udah dewasa nih. Bahasanya begitu. Walaupun agak susah gitu kalau agak susah. Oh iya benar. Iya. Kadang-kadang orang tua makin tua makin kasih tahu begitu. Emang wajar. Udah ketahuan lagi ya. Iya wajar. Yes. Setuanya. Iya. Ketahuan Trump gimana? Apa? Di nuklir kayaknya. Ketahuan Trump, ya gua ngasih tahu aja Bapak nih gini. Izin. Excuse me sir. Inti nama. Intinya mah maksud gue ya udahlah, maksud gue kalau misalnya emang lu nggak bisa bukti pasti, jangan kayak bocah kasih tau lah gitu. Iya. Sebenarnya itu mah akal-akalan Amerika pengen nguasain selat ini. Iya. Bosporus apa? Hormuz.
pengen gitu Hormuz aja itu mah akal-akalan Iya, aja. akal-akalan aja ya maksud Iya, gua sih. mah. Kenapa alibinya ketahuan mulu gitu loh. Ih, Gitu kan. iya kayak anak kecil tau gak lu kalau punya alibi ngebohong ke orang tapi udah ketahuan mau kemana gitu. Jujur gitu. Masa Trump suka anak kecil? Gue trauma. Intinya ada satu pesan yang gue inget mah. Iya. Ternyata presiden kita benar. Iya. Kalau kata Panji Pragiwaksono. Jujur. Gue baru ngeh juga. Sebenarnya ya. Dulu dia beli alutsista buat kita nggak tahu perang kapan kita harus pertahanin negara segala macam bikin food estate. Oh iya. Ya sebenarnya sih kalau dari gue sih mungkin gue maksudnya udah ngerasa udah ada bau-bau peperangan juga sebenarnya kan Iya. mulai dari Ukraina, Rusia dan lain semacamnya gitu. Dan setelah yang dibilang sama Panji juga kan terkait MBG itu kan bisa Iya. jadi suatu supply darurat di seluruh Iya. Indonesia nantinya ketika emang perang gitu. Dulu kita mikirnya ngapain sih beli alat-alat? Sekarang kita karena punya gitu kita rasa aman. Iya. Jujur gue ngerasa Jujur. kayak ada aman ya. Ada amannya sedikit gitu. Ditambah kapal itu ke OTW ini. Iya. Iya kapal itu ke OTW kan nggak tambah aman lagi nih. Kayak ya udah, gua aman kok. Terus kita swasembada pangan juga di Iya. tahun ini sekitar 12 sekian Iya. ribu ton kalau nggak salah. Walaupun nggak tahu benar atau enggak ya. Iya. Walaupun nggak Walaupun nggak tahu benar apa atau enggak. enggak. Cuman ya dari informasi yang kita dapat ya Iya. seperti itu. Gitu. Agak menangkan diri lah gitu. Dan kalau kata Bahlil, sumber minyak kita masih bisa bertahan selama 20 hari. Astagfirullahaladzim ya Allah. Aing suka dilempang suku anjing. Ya intinya begitulah ya. Iya. Intinya mah begitu. Ya intinya begitulah. Kita harus Iya siap-siap lah dengan segala kemungkinan ya Iya. teman-teman. kalau misalnya sampai perang terjadi dengan food estate yang ada, ingat makanan tren itu bukan salmon lagi, nasi dan telur. Yes. Iya ya. Kita punya ayam aman aja udah kita mah dah. Itu Aman dia. kita aman. Ya gitu ya. Oke. Izin mungkin seperti itu teman-teman semua untuk episode Fireworks kali ini ya. Kita bakal closing dan kata-kata hari ini ya udahlah. Stay safe teman-teman semua. Stay safe, dimanapun stay safe. kalian berada ya. Gitu aja. Jangan lupa untuk di like, comment, di subscribe dan nyalain loncengnya biar gak ketinggalan episode terbaru dari Five After Five. See you on the next video. Goodbye. 5 after 5.